Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini di mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 bersama saya Ibu Nugrah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal yang berkaitan dengan materi di mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Untuk soal pertama, berikut ini adalah data penjualan dan pembelian pada bulan Juni di sebuah perusahaan dagang ya. Di bulan Juni ada saldo awal 450 unit dengan harga satuan 175.000. Kemudian di tanggal 7, 18 dan 25 ada pembelian ya. Kemudian di tanggal 8, 9, 20 dan 21 terjadi penjualan. Nah, di sini hanya ada harga beli saja ya, di mana kita akan menghitung berapa nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode fisik FIFO ya, first in first out. Untuk menjawab soal 1, kita akan mulai dengan menghitung saldo awal ya di tanggal 1 450 unit kita tambahkan dengan pembelian ya. Ada 3 pembelian di tanggal 7, 18 dan tanggal 25. 150 ditambah 300 ditambah 250, 700. Ditambahkan dengan saldo awal 450, maka tersedia untuk dijual 1.200. Nah, ini barang yang kita miliki ya. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk penjualannya. Penjualan terjadi di tanggal 8, 9, 20 dan 21. 350, 250, 200 dan 250. Total penjualan 1.050. Tadi yang tersedia untuk dijual 1.200 kita kurangkan dengan penjualan 1.050. Maka persediaan akhirnya secara unit ya, kita ada 150 unit, ada 150 barang ya. Nah, untuk mencari nilainya, karena ini menggunakan FIFO, first in first out, maka asumsinya adalah kita akan menggunakan harga pembelian terakhir ya, 300.000. Karena first in first out, pertama masuk, pertama keluar. Maka barang-barang yang kita beli di awal sudah laku dijual ya, maka barang yang terakhir yang menjadi sisa di sini persediaan akhir menggunakan harga yang terakhir. Jadi 150 dikali dengan 300.000 maka nilainya 45 juta. Jadi nilai persediaan akhir sebesar 45 juta. Kemudian berikutnya soal 2. Untuk soal 2 kita masih menggunakan data pada tabel di soal 1 untuk data penjualan dan pembelian. Nah, kemudian berikut adalah informasi tambahan pada bulan Juni, yaitu ada biaya angkut sebesar 50 juta, potongan pembelian 15 juta, dan retur pembelian 25 juta. Bagaimana ya kita menghitung besarnya HPP, harga pokok penjualan. Hitunglah berapa HPP-nya. Ya, sebelum menghitung HPP ya, kita akan menghitung nilai persediaan awal dan pembeliannya. Ya, karena tadi di tabel soal nomor 1 hanya ada unit dan harga satuan. Kita akan hitung terlebih dahulu. Untuk saldo awal 450 unit kita kalikan dengan 175.000, yaitu 78.750.000. Kemudian untuk pembeliannya di tanggal 7, 150 kita kalikan dengan 200.000, 30 juta. Kemudian di tanggal 18, 300 unit kita kalikan 215.000, 64.500.000. Kemudian di tanggal 25 pembelian 250 unit dengan harga 300.000 kita kalikan ya menjadi 75 juta. Jadi totalnya pembelian sebesar 30 juta kita tambahkan dengan 64.500.000 dan 75 juta menjadi 169.500.
Kemudian kita akan menghitung besarnya HPP ya. Pertama tadi sudah dihitung persediaan awal 78.750.000. Kemudian pembelian sudah kita hitung 169.500.000. Biaya angkut 50 juta ditambahkan ya menjadi pembelian bersih 219.500.000. Kemudian potongan pembelian 15 juta dan retur pembelian 25 juta kita tambahkan menjadi 40 juta. Dari pembelian bersih tadi 219.500.000 kita kurangkan dengan 40 juta ya, 179.500.000. Kemudian kita tambahkan tadi dengan persediaan awal ya yang sudah dihitung tadi 78.750 ditambahkan dengan 179.500 menjadi barang yang tersedia untuk dijual, itu 258.250.000. Kemudian tadi dari hasil soal nomor 1 ya, persediaan akhir sudah dihitung 45 juta. Kita kurangkan ya menjadi HPP. Jadi HPP itu tersedia yang untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir 45 juta. Ketemu 213.250.000 itu harga pokok penjualannya. Berikutnya di soal ketiga kita akan membandingkan berapa besarnya menggunakan 3 metode yaitu FIFO, LIFO, dan average ya. Masih dengan model yang sama di sini PT Elkaya ya Januari ada saldo awal 100 unit dengan harga 20.000. Kemudian di tanggal 5, 10 dan di tanggal 20 terjadi pembelian dan di tanggal 6, 15 dan 25 terjadi penjualan. Jadi di sini kita akan menghitung berapa nilai persediaan pada tanggal 31 Januari di akhir periode dengan menggunakan 3 metode. Ini masih menggunakan sistem periodik. Ya, yang pertama kita akan menggunakan metode FIFO. Masih sama ya seperti tadi soal di soal 1. Yang pertama kita hitung saldo awal 100, kemudian kita tambahkan dengan pembelian ya. Ada 3 kali pembelian tanggal 5, 10 dan 20, 500, 600 dan 800. 1.900 kita tambahkan dengan 100, tersedia untuk dijual 2.000. Kemudian penjualan 3 kali 450, 500 dan 750. 1.700. Dari yang tersedia untuk dijual 2.000 kita kurangkan dengan 1.700 ketemu 300 ya. Kita kalikan dengan 23.000 yaitu dengan menggunakan harga pembelian akhir di tanggal 20 yaitu sebesar 23.000. Jadi di sini apabila menggunakan FIFO maka yang diambil adalah di harga pembelian yang akhir. 300 kita kalikan dengan 23.000 jadi 6.900.000 untuk metode FIFO. Nilai persediaan akhirnya 6.900.000. Untuk metode LIFO masih sama ya. Total pembelian kita tambahkan dengan saldo awal, kemudian kita kurangkan dengan total penjualan 300 ya. Nah, namun di sini terjadi ada harga 2 ya. Karena di sini untuk harga pembeliannya ya karena ini LIFO last in first out, maka yang terakhir adalah yang pertama keluar. Jadi di sini kita gunakan harga yang teratas yaitu karena tadi 300 kita ambil dari 100 dari unit saldo awal yaitu dengan harga 20.000. Kemudian yang kedua di pembelian berikutnya yaitu di tanggal 5
ya, sisanya 300 dikurangi 100, 200 ya. Jadi yang 200 kita ambil dari harga yang di pembelian pertama, yaitu 22.000. Jadi di sini ada dua harga untuk penggunaan metode LIFO karena kita ambil harga dari yang teratas. Untuk yang 100 kita kalikan 20.000, kemudian yang 200 kita kalikan dengan 22.000. 100 kali 20, 2 juta, kemudian yang 200 kalikan 22.000, 4.400.000, sehingga totalnya menjadi 6.400.000. Jadi dengan menggunakan metode LIFO lebih rendah nilai persediaan akhirnya. Karena di sini ada kecenderungan harganya naik ya dari 20, 22, 21 kemudian 23. 6.400.000 untuk nilai persediaan akhir dengan menggunakan LIFO. Kemudian berikutnya dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau average ya, kita akan lakukan perhitungan di semua harga belinya. Ya, untuk yang pertama untuk saldo awal 100 kita kalikan dengan 20.000, 2 juta. Kemudian di pembelian yang pertama tanggal 5, 500 kali 22.000, 11 juta. Pembelian berikutnya 600 kali 21.000, 12 juta 600. Kemudian pembelian selanjutnya 800 kali 23.000, 18 juta 400. Untuk total unitnya ya kita hitung terlebih dahulu 100 kita tambahkan dengan 500, 600 dan 800 yaitu 2.000 unit. Untuk nilainya 44 juta ya. Jadi harga rata-rata adalah kita akan membagi dengan unit yaitu 44 juta kita bagi dengan 2.000 maka kita ditemui 22.000, ketemu 22.000 ya. Maka nilai persediaan akhir 300 kali 22.000 yaitu 6.600.000. Jadi dengan menggunakan metode rata-rata ini ya nilainya akan berada di antara yang FIFO dan LIFO. Tadi yang FIFO 6.900.000, kemudian yang LIFO-nya 6.400.000, kemudian yang ini rata-rata tertimbang atau average ada di antaranya ya 6.600.000. Di sini karena ada kecenderungan harga yang meningkat. Untuk soal yang keempat ya kita masih sama menggunakan data yang ada di soal 3 ya, yaitu di PT Alkaya saldo awalnya 100 unit, kemudian ada pembelian dan penjualan di situ. Nah, di sini kita akan menghitung nilai persediaan dengan menggunakan metode perpetual. Ya, setelah tadi kita menggunakan metode fisik, kita akan di sini di soal keempat menggunakan metode perpetual yaitu dengan yang FIFO, first in first out. Ya, dengan menggunakan metode perpetual kita akan menghitung di setiap tanggal ya. Jadi nilai persediaan akan diketahui di setiap waktunya. Nah, di sini di tanggal 1 ada 100 unit persediaan awal dengan harga 20.000, jumlah 2 juta ya. Maka persediaan yang di kolom sebelah kanan pun ya saldo ya masih ada. Kemudian di tanggal 5 masuk ya, berarti karena adanya pembelian 500 unit dengan harga 22.000, jumlahnya 11 juta. Maka di sini bertambah ya 500 dan 100 yaitu 600 dengan harga 22, 11 juta ya ditambahkan dengan 2 juta, 13 juta. Kemudian di tanggal 6 keluar ini berarti adanya penjualan sebesar 450 unit. Nah, dari 450 unit ini kita akan habiskan dulu yang saldo awal yang 100. Ya, karena first in first out, pertama masuk, pertama keluar. Jadi yang 100 kita keluarkan dengan harga 20, kemudian sisanya 350 dengan harga
di pembelian yang pertama tadi 22.000 ya. Kemudian saldonya persediaan, karena tadi yang 100 sudah habis, maka masih tersisa yang 500 ya. 500 dikurang dengan 350, 150 dengan harga 22.000. Jumlahnya 3.300.000. Kemudian berikutnya di tanggal 10 masuk, yaitu ada terjadi pembelian lagi 600 unit dengan harga 21.000. Nah, di sini tadi ya harga yang sebelumnya 150 dengan harga 22.000, kemudian kita tambahkan dengan yang dengan harga 21.600 unit. 150 ditambah 600 menjadi 750. Kemudian di tanggal 15 keluar ya adanya penjualan sebesar 500 unit, maka kita habiskan dulu yang 150 dengan harga 22. Ya, kemudian sisanya yaitu 500 dikurang 150, 350 kita ambil dari yang 600 unit dengan harga 21.000. Nah, maka sisanya persediaan akhirnya 600 dikurang 350 yaitu 250 ya dengan harga yang 21.000. Jumlahnya 5.250.000. Jadi dengan menggunakan metode perpetual ini di setiap saat ya kita mengetahui nilai persediaan akhirnya. Misalkan di sini tanggal 15, berarti posisi persediaan akhirnya ada di 5.250.000. Nah, kemudian kita lanjut di tanggal 20 masuk lagi ya pembelian 800.000 dengan harga 23.000. Maka kita gabungkan dengan yang sebelumnya harga 21.000 di 250 unit ditambahkan dengan 800 yaitu 1.050 unit. Di tanggal 25 terjadi penjualan 750 unit. Kita ambilkan terlebih dahulu dari yang harga 21.000 ya. Kita keluarkan yang 250, kemudian sisanya yang 750 dikurang 250 500 ya. 500 kita ambil dari yang pembelian terakhir tadi yang 800 dengan harga 23.000. Nah, kemudian untuk yang terakhir karena tadi yang harga 21 sudah habis ya, maka sisanya adalah yang harga 23.000. Dari yang 800 kita kurangi dengan 500 ya. Maka sisanya yang terakhir adalah 300 unit dengan harga 23.000. Kita jumlah totalnya 6.900.000 ya. Jadi nilai persediaan akhir ya sebesar 6.900.000 ya. Hasilnya sama dengan yang dilakukan secara fisik tadi ya di soal sebelumnya. Ini adalah cara bagaimana menghitung secara perpetual.
Ya, demikianlah tadi pembahasan soal-soal latihan ya untuk pertemuan hari ini. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di pertemuan minggu berikutnya untuk soal-soal latihan di materi akuntansi keuangan 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.